Kejadian pasal 126 tuh. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ya kan? Orang Kristen kan Itu mah ayat muter-muter udah tuh jelasin. lawak Uni, udah lama Bukan, itu. bukan itunya. Nah, ini denger nih. Orang Kristen bilang bahwa itu maksudnya adalah segambar itu memiliki sifat ketuhanan dalam diri kita. Ya. Contoh kayak Tuhan bisa melihat. Enggak, di Kejadian pasal 5 Adam itu melahirkan anak segambar serupa Adam, si Set, sejenis. Maka mereka sebenarnya sedang menunjukkan Tuhannya sejenis sama mereka. Makanya aku punya tema kemarin, Bapak itu roh atau manusia? Coba lihat nih, aku ada materinya tuh di Mesias tuh. Ya. Ah. Ini berat ini nanti Oten tambah pusing nih. Ini ada ini nanti sahabat. Nanti di sesi berikutnya ini kasihan Otennya Ya. Uni. Mereka sudah Yaudah, yang mumet bahas ini. Matius 24 ini aja. Tapi 24 sebelum ke situ nih ya, aku pengen jelasin bahwa gini. Kan waktu Bang Juma debat sama RK itu temanya dua Kristus. Aku tuh setelah kejadian itu aku belum berani bahas dua Kristus itu. Kenapa? Aku belum menemukan feel yang greget gitu, feel-nya itu. Tapi setelah Bang Juma kemarin di room yang Bang Juma sama Bang Dito menjelaskan ayat ini, aku bener nggak nih kata Bang Juma nih? Wah ternyata bener, baru aku gas itu. Karena ternyata memang di situ nggak ada. Makanya Bang Juma ini hebat loh. Bang Juma itu nggak tahu dia dari mana sih ilmunya ya. Kok bisa nyari begitu banyaknya data ya? Nah, sama. Kenapa aku nggak pernah tertarik membahas Yesus kawin? Kenapa aku nggak mendalami materi Bang Nandar? Tapi lama-lama ketika aku dapat data arkeologi bahwa ada Yeshua ber Joseph yang semakam dengan perempuan yang nggak ada kaitannya dengan dia dan diduga dia makam sekeluarga, baru aku mulai ngangkat nanti Yesus itu kawin terbukti. Itu menggunakan data arkeologi gitu loh. Akhirnya apa? Sebenarnya kita kan sibuk nih. Dulu kan kita nggak kayak gitu. Dulu kita satu materi kita cari bareng-bareng kan. Kita kayak konsili gitu. Kamu ngarang aja itu. Ngarang. Pak Pendeta udah open camp Pak. Kita open camp semua Pak di sini Pak. Kita bicara santun di sini. Pak. Jadi materi Uniripa tuh teman-teman. Materi Uniripa tentang ini loh. Ini nih penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa, Jesus Familitum. Ini Yesus dan istrinya, anak-anaknya Justus itu ada di sini. Simha Jacob Pici dan Carles Pellegrino, The New York Times bestseller. Yesus istrinya siapa? Anak siapa? Maria Magdalena istri Yesus Pak, sama Maria Betania sama Lydia, Marta. Kamu baru lahir di abad berapa? Kamu baru lahir di 1900. Kamu Saya kelahiran 95. Terus kenapa? 25. Baru kencing. Baru kencing maksudnya apa sih? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Bapak ngomong apa sih Pak? Tai kucing. Saya kelahiran 95. Lahir tanggal 25 Desember pukul 3.30 pagi. Bapak mau ngasih kado apa sama saya? Saya cuma kasih tahu. Kamu kan nggak tahu agama Islam itu lahir dari mana? Kamu nggak tahu kan? Nih, aku nyerah nih sama Bapak ini nih. Uni aja deh. Ya Bapak turun dulu ya. Nah, bahkan teman-teman yang menariknya lagi adalah para peneliti makam Yesus itu tuh nggak kaleng-kaleng. Bahkan itu melibatkan salah satu lembaga arkeologi yang terkenal gitu loh. Dan memang di situ tertulis, ada tulisan Yeshua bar Yosef, Miriam, dan itu tertulis. Bahkan masa ada satu keluarga kok bareng-barengan itu, ada Mariamnya ada dua, ada Josefnya, ada Matiusnya, yang Yakobusnya pisah makamnya guys. Tapi itu bisa dijelaskan secara tradisi. Kan kalau kita bicara sejarah kan kita kan merekonstruksi ulang, memberikan penafsiran para arkeolog itu seperti itu. Nah, jadi ini benar-benar kenapa mereka menolak data arkeologi tentang makam Yesus, tapi mereka menanyakan arkeologi tentang Nabi Muhammad yang mana artefak-artefak tentang Nabi Muhammad masih ada. Bahkan dokumen-dokumen surat-surat kayak surat penjagaan di Santa Katrina, kesaksian dari orang Kristen sendiri, itu mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu pernah eksis gitu loh. Dan mereka katakan Nabi Muhammad itu tidak eksis dan bahkan dikatakan sebagai sosok yang fiktif. Dan itulah kenapa si Ronald ketangkap polisi gara-gara membuat konten seperti itu.
Nabi Muhammad itu punya peninggalan, punya keturunan. Sementara Yesus sendiri apa yang ditinggalkan Yesus gitu loh. Bukti-bukti secara artefaknya apa, arkeologinya apa. Tapi lucunya orang Kristen menuntut kita bukti secara arkeologi. Nah Tuhannya sendiri nggak ada arkeologinya, tapi keterangan dari orang-orang yang mengaku sebagai orang Yahudi bahwa ada tokoh yang bernama Yesua, anak haram hasil zina, mati dirajam. Dia bilang tuh kalau Yesus tokoh historis. Padahal yang dimaksud itu benar nggak Yesus anak Maria? Karena banyak Kristus, Mesia palsu juga ada. Dan nama Yesus itu nama kayak Bambang. Nama Muhammad itu nggak ada, selain Nabi Muhammad nggak ada. Tapi nama Yesus itu nama penjahat aja Yesus. Kalau saya nanya, jadi agak lucu orang Kristen ini cara berpikirnya dibolak-balik guys. Nah inilah yang kita angkat terus-terusan. Apa? Tuan. Hai. Hah? Oh, Buka kembang. itu. Banyak Yesus. Mana Yesus? Hah? Apa sih? Kau cakap apa itu? Aduh kalau mabuk jangan kesini dong. Halo? Hah? Kau cakap banyak Mesias. Mana Mesias? Oke. Yang Yesus banyak itu. Cuma kau Oke. kasih tahu dulu. Matius pasal 24 nomor 4 kata Yesus ya. Nih, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Pertanyaanku, yang mengaku Mesias kata Yesus banyak atau sedikit? Apa itu? Makanya kalau bertanya dijelasin denger, jangan cuman punya rosetan kerasukan di sini, nggak bagus kayak gitu. Ada yang kasih. Yesus Ada yang berkata, kerasukan di sini nih. Kamu tuh kerasukan. saya dari tadi berusaha tenang loh menghadapi kalian loh. Nggak ada orang yang sesabar kami menghadapi kalian orang dewasa yang tantrum. Dalam Matius pasal 24 Coba nomor kamu masuk 5, room Edis. Jangan suruh berani Edis kesini di aja lah. kamu. Masuk room Ya Edis suruh kau kamu. Edis kesini. Suruh Edis yang kesini. Memang kau siapa nyuruh-nyuruh? Suruh Edis kesini. Kalau memang kau pengen menguji Edis itu ada ilmu atau enggak, suruh kesini. Kenapa aku yang harus masuk ke sana? Macam cacing kepanasan saja kamu saya tengok. Bahas-bahas tentang Tuhan kami. Memangnya Muhammad di mana? Nabi Muhammad berada di sisi Allah. Tuhan kau di mana? Tunjuk dalil yang dia berada di sisi Allah. Ada dalilnya. Nabi Muhammad sudah wafat. Orang-orang wafatnya mati dalam keadaan syaitan. dalilnya di mana dalilnya? Ya kalau aku tunjuk dalilnya terus apa manfaatnya buatmu? Ya. Kita lagi membahas tentang Yesus palsu, bukan Sekarang membahas Nabi jelas masuk Muhammad. Islam. Dalil dalam Gak usah, Al-Quran gak usah. mana? Orang kayak kau, Dalil. jangan. Kalau kau masuk Islam kami malu. Orang kayak kau jangan masuk Islam, serius. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Orang nggak ada adab, nggak ada ilmu dan POC kayak kau nggak usah. Justru kalau kau masuk Islam aku yang malu. Kenapa? Syarat menjadi orang Islam itu pertama berakal. Kedua, memanusiakan dirinya, tidak 100% setan dan 100% manusia. Apalagi kebabi-babian sifatnya di sini. Kita nggak terima manusia kebabi-babian. Masuk komal, nggak memperkenalkan diri, nggak buka cam, terus nggak ngacak-ngacak dan ngatur-ngatur kami. Seolah-olah kami ini adalah pembantumu. Ini sifat yang keanjing-anjingan. Jangan, nggak boleh di sini keanjing-anjingan ya. Kita di sini harus normal sebagai manusia. Ketuhan-tuhanan aja nggak diterima di sini, apalagi keanjing-anjingan ya. Di sini ke manusia-manusiaan harus sesuai dengan kodratmu manusia. Halo Jula Anggut, Muslim dan Muslim. Halo Julanggut. Julak. Julak Anggut, saran naik kah? Ya, turunkan aja deh. Aku mohon teman-teman yang Kristen jangan hanya menonton ya. Buat teman-teman Kristen jangan hanya menonton. Tolong di-report dong akun ini. Masa ini belum rungkat-rungkat. Tolonglah Itu di-report. namanya. Gila Terlalu ya, nek. sungguh-sungguh. Gak usah pakai Iya. dekat-dekat itu. Nanti kita dibilang niru-niru lagi. Kita punya Nggak punya apa-apa. jargon sendiri. Jargon kita keren loh. Apa itu? Sungguh gila yang sungguh-sungguh. Sungguh bodoh yang nyata. Jahil yang nyata.
Tolong teman-teman Kristen dan mohon teman-teman Muslim ya, aku nggak minta koin, nggak minta pulsa, nggak minta uang. Tolong tap layar biar FYP. Nah yang Kristen tolong dong di report akun ini biar ungkap. Masa nggak ada yang nge-report? Silakan nih lanjut. Iya, mereka nih nanya, mana dalam Bible banyak Yesus? Saya udah bilang nih, menurut Matius 24 nomor 5, sebab banyak orang akan datang. Kemarin aku masih sepakat sama Bang Zuma 2, sekarang udah enggak, sekarang aku banyak Kristus, salam banyak Kristus. Karena Yesus berkata, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Ada satu di sini. Pertama, orang ini ciri-cirinya pakai nama Yesus, artinya dia mengaku Kristen, guys, bukan orang Islam. Lalu dia mengaku sebagai Mesias. Jadi banyak Kristus dalam Bible, kata Yesus, saudara. Bocil ini nih naikkan kan nih? Ya udah, dia mau ngapain? Gak apa-apa, siapa tahu dia nanti ini tobat. Silakan nih lanjut. Ya, kamu mau ngapain, Theo? Ya, kamu mau ngapain, Dek? Ya, di sini ngobrolnya harus berilmu, Dek. Kalau ngomong-ngomong kayak di warung tua, jangan, Dek. Di sini nggak bisa, karena ini room edukasi. Ada 3.000 orang yang menonton kita di sini, yang harus kita kasih asupan nutrisi edukasi otaknya. Jadi kalau cuma ngobrol-ngobrol kayak di warung tua, kita nggak usah, karena itu buang-buang waktu. Kami mengorbankan waktu kami, harusnya kami sudah tidur istirahat. Kami nggak lakukan itu. Untuk apa? Berjuang mencerdaskan anak bangsa agar tidak dibodoh-bodohi dan membodoh-bodohi. Maka di sini tempat kita diskusi ilmiah akademis menggunakan, kalau bisa pakai gramatikal, kalau bisa bahasa asli dan bukti-bukti yang sudah ada secara ilmu pengetahuan. Kalau tidak, mending nggak usah. Oke. Ya, mau bertanya, kalau nggak mending bertanya aja kalau awam. Kalau nggak ngerti apa-apa bertanya aja. Tapi kau nggak berhak membantah karena kau nggak ngerti apa-apa kan, Dek? Atau kami yang bertanya mau? Paulus Boleh, kami. adalah Mesias dan Bapa. Ya, dia mengaku Bapa, itu betul. Padahal Yesus melarang orang-orang mengaku mengatakan Bapa. Bapa itu cuma di surga, tapi Paulus mengaku sebagai Bapa dan dia mengaku sebagai Mesias di Matius Kisah Para Rasul pasal 9:22. Nah, sekarang saya tanya sama kau. Aduh, jangan diskusi sama kami kalau nggak ada ilmu, Dek. Bentar, Paulus adalah Mesias, dalilnya mana? Itu Kisah Para Rasul pasal 9:22. Dari tadi kau ngapain? Kami ngebahas itu dari tadi, saudara-saudara. Kita buka dulu ya. Sabar dong. Aduh, manjang. Kita kan orang awam, kamu kan profesional. Makanya kalau kamu orang awam itu kamu diajarin ya, Bu, jangan ngeyel. Udah awam tapi Saya cuma ngeyel. nanya dalil loh. Saya cuma nanya dalil, kenapa kamu? Ya Allah, ya udah kamu baca. Kamu mute dulu ya. Kamu baca sendiri ya. Matius Kisah Para Rasul pasal 9:22. Oke, kita naikin yang lain. Halo Rido Simbolon, kalau bisa buka cam. Kalau enggak kami tidak tahu nanti Anda penghujat atau tidak. Kalau bisa buka cam, biar menjaga supaya kalian tidak menghujat. Baik menghujat agama kalian sendiri dan menghujat agama Islam. Karena banyak orang Kristen yang entah sadar atau tidak, mereka tuh penghujat agamanya sendiri. Contoh, ya, ketika ada orang Edis, contoh, Edis mengatakan bahwa apa yang ada pada Yesus adalah Yesus. Tangan Yesus adalah Yesus, kelamin Yesus adalah Yesus. Itu penistaan itu. Karena Edis menyetarakan Yesus dengan kelamin. Itu penistaan secara bahasa itu. Mungkin Edis tidak bisa membedakan mana tangan, mana badan, mana kelamin, mana badannya, ngerti. Apa yang dimaksud dengan manusia, apa yang dimaksud dengan kelamin, dia ngerti. Jangan kalian contoh seperti itu ya. Tolong Rindu Sibolon dibuka mic-nya. Open Rindu Sibolon open cam. Kalau nggak open cam turun aja deh. Kami tidak mau membuang-buang waktu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi berharap didengarkan bicaranya ya. Kami akan mendengarkan orang-orang yang memang mengerti untuk menjelaskan, tapi jujur, jangan bohong-bohong. Harry XPT, Muslim dan Muslim? Kristen. Oh iya. Silakan brother, mau menanggapi Kisah Para Rasul pasal 9:22 atau Matius 24:4 atau 5? Yang mana yang mau dibahas? Atau Matius 25:13? Yang mana? Silakan. Kita membahas tentang nabi palsu atau mesias palsu. Saya mau tanya kalian apa? Apa? Open cam dulu. Open cam dulu, brother. Tema kalian apa dulu? Tema kami adalah mesias palsu, Paulus mesias palsu. Itu temanya.
Ah, nggak bisa dia. Anggapan kalian, kalau anggapan kami orang Kristen itu bukan Mesias sih. Oke, anggapan itu Mesias berdasarkan kami apa? Isa Almasi. Tuhan Oh, itu oke. Mas. Oke, kalau Makanya gitu. kalau kalian tidak tahu apa-apa, jangan ngomong masalah Justru itu. karena kami tahu apa-apa, makanya Paham. kami diskusi. Kalau orang Islam kok nggak tahu, Jangan nangis, jangan nangis, Pak. karena Jangan kalian kayak nggak tahu, gitu. makanya kalian menggali. Justru karena kami sudah tahu, makanya kami buka tahu. diskusi gini. Kalau nggak tahu, ngapain kami buka diskusi? Kami yang ditanya kok di sini, kami yang buka komal kok, kami yang mengajari kok. Kok kamu bilang kami nggak Kalian tahu? nggak tahu itu, Dari tadi yang makanya ngajarin kalian kami. menggali Yang mana? ilmu Yang dari mana yang kami? Yang mana yang kami nggak tahu? Kok bukan masalah koknya itu, Mbak. Kamu menuduh pasti nggak? Kenapa orang Kristen suka menuduh tanpa bukti? Inilah Ya, kalau kenapa kalian dulu Eropa tahu itu ngapain gelap kau gulita. Bertanya itu bukan semua Kalau cari kau tahu, kau tapi percaya sama mengkonfirmasi. Kau masa kalau aku orang Kristen. Bertanya, itu contoh Orang gini, Kristen, ngapain kau tanya sama aku lagi? Aku lebih tahu dari kau. Coba kasih tahu. Ya udah kan kau lebih tahu. Aku yang nanya belajar aku sama kau ya. Oke, siapa nabi palsu, Nggak perlu Mesias kau palsu belajar menurut sama aku. Yesus? Kau Nggak, Terus kamu kesini nggak perlu ngapain? ajarkan kau, soalnya kau Ya udah bukan kau terus umat kesini mau Kau ngapain? bukan Ya udah umat kau kesini Kristen, mau ngapain? Turun dah. Bang, turunlah bang. Kau Kau bukan- ngapain di sini bang? Nggak percuma kalau Kirain. orang kayak gini ya. Kecuali mau Kenapa diskusi sumber daya teman-teman ya. manusia Kristen banyak yang nggak ber SDM? Kenapa SDM-nya rusak begitu? Kenapa SDM kalian kok rusak begitu sih? Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Halo Pak Jero Kaleng. Masya Allah lele bang. Masya Allah Musafir, terima kasih. Alhamdulillah. Musafir, Masya Allah, Bang. Sahabat saya, Masya Allah. Ay, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih Dari apresiasinya. Tamu Lele. Sehat selalu. Ya, Masya Allah. Jangan dilempar kepada kami salib, nanti kami benjol. Halo Pak Jero Kaleng. Halo Pak Jero. Halo. Pak Jero, aduh Pak Jero nih. Uni, aku surat dulu sebentar ya. Tadi tuh aku kena rungkat nih. Makanya tadi efekku semua hilang kan. Itu kena rungkat itu langsung ada peringatan, langsung ada pemberitahuan. Tapi hidup lagi sama seperti Yesus. Bangkit lagi. Tapi nggak berubah loh di sini maksudnya. Tapi di sini tidak berpengaruh apa-apa loh. Loh, enggak, kalau di sini tuh langsung muncul, langsung ada kayak apa ngehack Berarti gitu mereka loh ya. berusaha ya? Iya, Mereka coba ngehit- berusaha untuk ngerungkat- Iya, ngerungkat ada ini. tulisan-tulisan bahasa Inggris tuh banyak di sini. Satu layar Makanya HP. makanya kita bicaranya jangan teriak-teriak. Ya, enggak, aku diam aja. Pak Jero turun dulu ya, brother. Bref Zambing, duduk bref. Kalau kecuali punya sakit yang nggak bisa duduk, ya. Kalau normal duduk. Kalau normal duduk. 3.000 orang yang menonton ya, hargai mereka. Mungkin ada di antaranya keluarga. Bref Zambing, Muslim non Muslim? Muslim dan Muslim brother? Muslim. Non muslim. Non Muslim, oke. Non-Muslim. Di sini mau ikut diskusi ya? Di sini mau ikut diskusi atau bertanya tentang tema kami atau justru ingin bertanya tentang agama Islam atau ingin menjelaskan? Silakan kami kasih kesempatan. Pilih yang mana? Ingin bertanya sih. Bertanya tentang tema kami. Paulus adalah Mesias dan Bapak, itu tema kami. Oh, saya harus bertanya tentang itu ya. Enggak juga, mau tanya Islam boleh asal ketika kamu dijelaskan tidak boleh membantah kecuali kamu bisa membantah menggunakan antitesis. Tapi kalau menggunakan paradigma berpikir kalian jangan bantah kami karena kami nggak tertarik membahas pemikiran kalian tentang agama kami. Mau bertanya tentang agama kami? Oke, silakan. Sebentar nih. Mohon maaf aku interupsi nih. Ini ada yang bilang mualaf dia mualaf. Emang kamu mualaf? Iya, mualaf, Bang. Loh, tadi katanya non muslim. Ini Tadi gimana sih? katanya noni. Bentar, saya boleh klarifikasi. Iya, gimana? Nah, saya tadi masuk ke roomnya apa? Saya mualaf nih. Kan sebenarnya saya tadi selesai sama abang itu karena Kalau mualaf ya bilangnya jangan non muslim dong. Nah, sini. Kenapa nggak bangga dengan muslim? jadi saya mau klarifikasi makanya. Karena ada yang janggal, Bang, jadinya jatuhnya. Oh, berarti Apa? ajaran Paulus nih. Enggak nih, sebentar ya. Nggak tahu, nggak. Sabar bang. Kamu tadi katanya kamu syahadat Ya. mualaf. Ya, sudah syahadat
sekarang ditanya apa agamanya, saya non muslim, memang suka menyamar seperti Paulus. Bunglon. Hebat sekali. Nggak boleh gitu. Nggak boleh Artinya main-main jangan bang kalau agama. Kalau anda mau Kristen, Kristen Nggak boleh. saja, jangan dipermainkan agama ini. Itu bisa dipidana loh. Iya. Pasal-pasal itu Benar, bisa benar, dipidana benar. itu melecehkan agama itu. Bisa dipidana bang. Cuman seperti ini bang, ketika saya mendapat sesuatu yang nggak pas, apakah sebutannya buat saya bang gitu? Oke lah, Aku kita minta terima Bang instruksi Yonat. dari kakak. Kita anggap aja kita berprasangka baik sama dia ya. Sekarang gini aja, nggak usah bertele-tele ya. Intinya kami di sini sebenarnya tidak mau menghadapi penipu. Perkara penipuan yang kamu lakukan, misal kamu menipu nih, kami serahkan kamu kepada Tuhan kami ya. Kami memberikan kamu kesempatan untuk mempertanyakan apa yang kamu ingin pertanyakan. Silakan, nggak usah lama-lama. Silakan, langsung aja bertanya tentang apa. Silakan. Iya. Pertanyaan pertama, Saya- satu pertanyaan. Saya ingin mempertanyakan, mungkin orang kakak sama abang udah tahu tentang Edis kan? Jadi itu kan Iya. membuat kita ibaratnya jadi bertanya dua kali kan? Saya kan udah jelasin. Kalau Bang saya langsung itu aja, brother. Langsung Brother, aja. langsung aja. Ke Pertanyaannya poin yang apa? ya, apa pertanyaan pertama? Biar kami insya Allah jelaskan. Gini, kalau Ih, pertanyaan inilah. tentang abang bilang kan harus by data ya? Ya pertanyaannya Udah, apa? Ini saya toleransi sama kamu Bang Yonatan Nandar, dia nggak toleransi, dia orangnya sangat tegas. Ini room dia. Karena saya nggak mau lama-lama, saya toleransi aja deh. Kamu tanya apa? Mau nggak pakai data? Mau pakai data? Nggak, silakan tanya apa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah di Islam itu toleransi itu kuat? Ya iya dong, buktinya orang non muslim di sini aman-aman aja hidupnya, nggak ada yang mati. Si Christina Ginting bilang dia dibunuh-bunuhi, bapaknya masih hidup di sini kan, sehat-sehat semua kan. Lalu apa yang maknanya toleransi? Toleransi itu artinya membiarkan kan? Artinya Iya, kan iya, banyak. pengennya. Bahkan kamu tahu nggak, Maluku Utara ini gubernurnya tuh orang Katolik. Padahal Ternate ini mayoritasnya Islam. Kurang toleransi apa itu? Oke, berarti saya pengen bahwasannya pengakuan itu bahwasannya di Islam itu kita diajarkan untuk toleransi. Nah, ketika ada orang Islam yang nggak toleransi, itu berarti bukan mendalami Islam sesungguhnya. Paham, Bang? Itu personal, karena setiap Personal. agama kamu tahu nggak? Kalau kamu tunggu bentar, saya tunjukkan. Kita bahas sekarang personal nih. Di Islam ada penjahatnya, di Kristen ada penjahatnya, di Hindu ada penjahatnya, di Buddha ada penjahatnya. Nah itu tidak bisa dikatakan sebagai ajaran, tapi kok personal. Tapi kamu tahu tidak? Secara komunal, Kristen itu lebih kejam daripada Islam. Bahkan Islam tidak bisa dikatakan kejam. Pertama, perangnya Rasulullah itu ada alasan. Kamu tahu nggak? Yang melakukan penjajahan di seluruh dunia ini agama apa? Islam atau Kristen? Kristen. Yang membunuhi Kristen. orang inkuisisi selama 600 tahun Islam atau Kristen? Kristen. Yang menggenosida Kristen. orang Kanada sampai mati kecil-kecil itu sampai nggak tumbuh, mereka siapa? Kristen. Yang membunuh suku aborigin siapa? Kristen. Menghilangkan Kristen. orang suku Indian siapa? Kristen. Kristen. Yang mengeksplor dunia lain yang ditemukan dengan bula Oke. kepausan doktrin interkaitan apa? Kristen. Kristen. Jangan tanya toleransi tentang Islam. Satu, Islam masuk ke Indonesia ini pakai apa? Jalur perdagangan. sawit dan juga budaya. Dan kamu tahu tidak, ketika Islam sudah di Nusantara, itu kerajaan-kerajaan nggak hilang seperti sebagaimana di Spanyol agama Islam dihilangkan. Di situ Nah. cuman boleh Katolik. Kalau kamu tanya tentang informasi bagaimana perilaku umat beragama yang sesungguhnya, ambil mayoritasnya, pakai universalnya. Kamu tahu tidak, bahkan dalam buku yang ditulis oleh seorang dokter asli Jerman ini, orang Kristen misionaris itu datang membawa ideologi rasis. Rasis, orang hitam katanya berdosa menurut Berdosa. orang Kristen dari Jerman. Perang salib kamu tahu nggak? Ketika Yesus 33 tahun hidup di dunia, Yerusalem nggak merdeka, justru hancur sama Raja Titus ketika dia naik ke surga. Datang Umar Ibnu Khattab malah 372 tahun aman damai sentosa. Datang Aman, perang damai. salib hancur luntur lantak darah di mana-mana. Mana yang Sebentar ini. mengamankan Yerusalem? Uni, dia ini Protestan apa Katolik? Enggak, saya tanya. Ente Protestan apa Katolik? Dulu Saya Protestan sebelum dulunya, Bang. Enggak. Sekarang kamu itu apa? Sekarang kamu apa? Kan gini, Bang. Sekarang- kan Ih, saya mualaf nih, cuman dapat keraguan, makanya ingin belajar dari orang abang seperti Nah, itu. iya, nggak iya. gitu Saya juga caranya. nonton Salah. konten- Nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya. Kamu salah. Kamu mualaf itu karena apa? mualaf karena apa? Malah bingung. Keluarga. Kamu mualaf Gini, karena brother. apa? Mualaf kenapa? Keluarga.
Keluarga. Berarti Keluarga. bukan karena hidayah ini mah, Bukan karena keluarga. belajar, bukan karena belajar. Belajar dulu deh. Saya pengen belajar. Enggak di sini, Bre. Belajar itu sistematik, komprehensif dan juga mendalam. Saya belajar nih sampai bertahun-tahun, dia belajar nih bertahun-tahun nih. Kamu pikir kamu baru mengenal agama, tiba-tiba pengen tahu cuman bertanya satu pertanyaan dalam 3 menit harus paham semua yang kami pahami? Nggak bisa. Kamu belajar dulu secara intens, satu cara belajar. Kamu nggak akan pintar kalau kamu nggak belajar. Ilmu itu dicari, bukan datang sendiri, ya. Jangan di sini, jangan di sini karena ini tempat diskusi untuk teman-teman non-muslim. Kamu belajarnya, kamu cari. Nanti kamu DM Ustadz, saya mau belajar di belakang layar. Kalau di sini nanti kesannya kamu pansos. Jadi kamu cari Ustadz, kamu DM, saya mau belajar Islam. Emang nggak ada di rumah kamu itu Ustadz? Belajar sama mereka. Kenapa? Karena justru ada orang-orang seperti kamu ini berpotensi menjadi orang-orang yang mencari eksistensi dengan berpolemik. Itu kita nggak butuh. Saya nggak butuh ada mualaf di room lagi, serius. Saya bahkan udah trauma ada mualaf yang ngaku mualaf, toto nanti malah merusak peradaban. Mending kamu kalau mualaf nggak kelihatan di TikTok, ya. Mualaf sendiri, syahadat sendiri sama ulama yang ada di situ, itu lebih bagus. Nanti kalau kamu ingin ikut diskusi baru naik ke sini untuk membuktikan bahwa ajaranmu dulu sesat, ajaran sekarang hebat. Kayak Bang Faruk tuh. Daripada kamu mualaf di TikTok terus cari eksistensi itu dicintai orang, nanti NPD kamu nanti malah rusak peradaban nanti, ya. Mualaf sama ulama yang terdekat di rumah kamu, belajar sama orang yang pinter. Kami bukan nggak pinter, kami pinter, tapi kami belum bisa ngajarin kamu. Kami Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan kami. Iya, kami nggak bisa. Kami ini ngajarin oten, ngajarin pendeta. Kami nggak bisa ngajarin kamu. Kenapa? Kami nggak tahu batas ilmumu sampai mana. Ya, kami nggak tahu apa yang harus kami isi di dalam kamu. Jangan-jangan kamu nggak pernah baca Al-Quran. Bingung kami nanti. Masa dari abata nanti? Ini capek dong. kita cek dulu ke Kristen. Coba doa bapak kami. Kamu bapak kami Protestan apa? Gimana? Kamu yakin Protestan, Dek? Jangan nipu-nipu lah, Dek. Iya. Nggak boleh loh. Kalau kamu Protestan, coba nih, Calvinis itu, John Calvin itu membunuh siapa sih itu? Ya, si Michael dibunuh. Icebot juga ada tuh dibunuh. Waduh, ngeri sekali itu ajaran Protestan disebarkan oleh John Calvin. Ini aja deh, tanya ini aja deh, jumlah kitab orang Protestan berapa, Dek? Oke, jumlah kitab Protestan ada berapa? Tuh, masalah Kristen nggak bisa. Kamu masuk Yaudah. Kitab sinoptik ada berapa kitab sinoptik? Wah, saya kurang paham, Kak. Oh iya, udah. Ini Kristen nggak kamu nggak paham. Kristen nih, gini ya. Hebatnya kami umat Islam nih ya, bedanya dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen dia menyelidiki orang yang murtad dari agama Kristen. Kamu ini nggak. Kalau kami nggak. Bahkan yang aku Kristen pun di sini kami nggak mau kami orang Kristen dihina. Kasihan orang-orang Kristen itu, nanti kalau ada yang nyamar ngaku-ngaku Kristen ternyata orang Islam. Nggak boleh. Kasihan kita mereka. Iya. Kami nggak suka penipuan. Mau ngaku Kristen kayak ngaku Islam, kalau nipu kami tetap nggak suka. Jadi jangan berpikir ketika ngaku mualaf kami langsung, aduh adekku terima datang. Nggak bisa. Ini Itu kami skeptisan. Nah gitu. Inilah Islam. Islam itu ada yang namanya tabayun, Bang. Nah, saya mah dulu di gereja Mesianik. Nah, Abang tahu nggak 9 buah roh? Tahu. Apa aja? Buah-buah Satu. itu. Iya apa? Wah, saya Waduh, nggak tahu nih. Kitab gini loh. Kitab sinoptik aja nggak tahu itu Injil udah sinoptik nggak fatal. tahu. Iya, Injil sinoptik nggak tahu aja itu udah fatal loh, Bang Yonan. Waduh. Jumlah kitab suci aja nggak tahu itu udah fatal. Sama kayak orang Islam nggak tahu baca Al-Fatihah tuh. Itu berbahaya itu ya. Jangan ada kita ini, kami berdua ini, buka camp ini, nama kami ini. Kalian Bang Yonatan Nandar ini walaupun dia pakai Yonatan Nandar, dia udah tahu nama aslinya. Kami terdaftar di dokumen negara. Kami nggak suka bohong-bohong gitu. Jadi kami lebih baik menaikkan orang yang bodoh tapi jujur ketimbang orang pintar tapi pembohong. Nah, kami tidak suka dengan seperti itu. Kenapa? Karena potensi pansos sangat besar pengaruhnya di komal-komal agama. Mengaku mualaf nanti dapat paus, dicintai umat, ujung-ujungnya merusak agama Islam dari dalam. Itu yang kami hindari. Begitu juga nanti ngaku-ngaku Kristen. Saya adanya mualaf loh. Saya tanya Kristen, belum tentu. Kami akan uji dulu. Apa tahu Kristen? Kamu tahu Kristen apa? Kamu tahu nggak jumlah kitabnya? Nggak bisa. Berarti kamu bisa berbohong. Jadi jangan pikir ketika ngaku mualaf kami di sini langsung bangga, nggak? Langsung excited ya nih ya? Enggak ada. Saya apalagi. Iya. Nggak 9 bisa. buah roh aja nggak bisa nih. Aku mah bisa.
Anak-anak, ayo kita nyanyi yuk 9 buah roll ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Oye, 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 itulah buah roh yang ada 9, oye. Nah, tuh bisa saya mah 9 buah roh. Masa abang Kristen nggak bisa? Masa kalah sama orang Islam? Jangan-jangan dia nggak tahu keluarga Yesus lagi. Tahu nggak saudara-saudara Yesus? Bahaya. Oye, 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 oye. Ah? Nah, tahu nggak siapa nama Bapak Yesus? Bapak tiri Yesus tahu nggak siapa? Siapa? Nama bapaknya Yesus? Bapak tirinya? Itu nggak usah mikir harusnya nih. Ya ampun, masa nggak tahu nama bapak? Kamu kayaknya bukan Kristen deh, nggak boleh ya dek ya. Nggak boleh ya dek ya. Nggak boleh. Udah turun aja ya, kita nggak suka Turun orang. ya, Dek, Nanti ya. takutnya khawatirnya kamu punya ingin pansos gitu nanti. Iya. Ya nggak mualaf, ini jangan nggak boleh. Kita nggak boleh membesarkan orang-orang MPD. Kita nggak mau mempermalukan orang nih intinya ya. Ya nggak mau kita dan kita juga nggak mau membentuk para NPD ya. Kita nggak mau. Iya. Ini gimana nih? Oya-oyanya. Aku gini nih. Aku yang seimut ini tersakiti gara-gara laki-laki. Tidak. Gini Bang. Silakan, Halo. siahaan, boru siahaan, silakan. Boru Sinaga. Iya. Ya, gimana boru? Ya, malam Pak. Malam. Ya, silakan. Ini narasumbernya Uniripa. Silakan boru. Ya, selamat malam Bang Tubuni. Hari ini kami umat Islam sengaja membuka komal untuk dialog lintas agama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dalam kaidah teologi supaya tidak ada penyesatan, pembodohan, dan penistaan terhadap agama. Maka saya Ranger Pink, dia Ranger Hitam. Kami ingin kalian umat Kristen belajar di sini. Ya, bukan hanya belajar agama kalian, tapi juga belajar agama kami. Anda boleh bertanya, tapi kalau Anda orang awam, ketika kami menjelaskan jangan ngeyel. Kecuali kalian punya bantahannya, yaitu berupa antitesis. Tema kami sebenarnya hari ini bertanya kepada umat Kristen bahwa apakah Paulus itu adalah Mesias dan Bapa? Kami bisa buktikan bahwa dia mengaku Mesias dan mengaku Bapa, tapi kalian menganggap bahwa dia adalah Rasul saja. Maka ini yang jadi tema diskusi. Silakan Bang Tobuni mau ngapain? Silakan. Silakan Lae, kalau boru itu perempuan. Kalau misalnya ada Uni nih dari Sinaga, boru Sinaga. Kalau abang ini jangan boru, tapi Lae. Oke Lae, silakan nanya sama boru Riva. Saya jelaskan dulu, Tubuni artinya dilahirkan oleh Boru Sinaga gitu. Oh gitu, yaudah. Ya. Silakan Bang Tubuni, abang mau bertanya, mau menjelaskan atau mau Tubuni, boru Sinaga. Ya, saya mau bertanya nih. Temanya ini Paulus. Saya udah baca tadi kisah para rasul tadi ya. 9 ayat. Jadi dasar Bang Yonatan sama Bunda Ripa ini apa? Yang salah di sini mananya? Oke, saya arahkan Anda, tolong Anda buka di kitab suci Anda, buka Matius pasal 24 nomor 4 dan 5, silakan dibaca sendiri, pelajari dulu, baru nanti saya akan arahkan Anda narasinya nanti, silakan. Iya, saya udah baca juga tadi, kan, maksud saya begini. Nah, saya ulangi ya. Di dalam Matius 24 nomor 4 dan ayat kelima, di situ dikatakan Yesus memberikan informasi bahwa akan ada, artinya setelah dia nggak lagi dibumikan, nanti akan ada orang-orang yang mengaku Mesias dan orang itu banyak. Yang pertama. Yang kedua, akan ada nanti orang-orang yang pakai nama Yesus, bukan berarti namanya Yesus, tapi dia pakai nama Yesus buat kepentingannya dan dia mengaku Mesias. Nah, di manakah tergenapi ini? Di Kisah Para Rasul pasal ke-9 nomor 20, 21 dan 22. Di pasal ke-20, Paulus menurut penulis kitab Lukas itu mengajarkan nama Yesus.
Tapi di ayat ke-22, Paulus mengaku bahwa membuktikan dia adalah Mesias secara tekstual bahasa asli. Tapi di dalam kitab kalian, kata Hotius atau kata ganti itu dirubah menjadi nama Yesus. Bukankah dalam kitab kalian, kitab Wahyu, dikatakan jangan merubah firman Tuhan? Tapi secara terang-terangan LAI mengganti kata Hotius yang artinya adalah dia, merujuk sebuah nama yaitu Yesus, padahal di teks aslinya tidak ada nama Yesus. Ini namanya apa? Kalau seandainya penerjemah kitab LAI ini menekankan bahwa dia yang dimaksud di situ adalah Yesus, maka harusnya kan diberi tanda kurung seperti Al-Quran, bukan merubah ayat. Yang terjadi adalah LAI merubah ayat. Kenapa? Ada kecurigaan dari kami bahwa sebenarnya di situ sedang ada kesaksian bahwa Paulus mengaku Mesias. Apakah Paulus mengaku Bapa? Ada tertulis. Apakah Paulus mengaku terang dunia? Ada tertulis. Apakah dia mengaku keturunan ilahi? Ada tertulis. Bahkan dia mengaku bijaksana. Ada. Dia mengaku Bapa. Yesus larang jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi kepada muridnya, tapi dia mengaku Bapa. Kata Amsal, jangan kalian mengaku bijaksana, tapi Paulus mengaku bijaksana. Bahkan dia mengaku anak Theos karena mengutip perkataan Epimenides kepada orang Yunani. Maka dari sini kita bisa buktikan bahwa si penyesat dan nabi palsu menurut Yesus semua kriterianya rata-rata hampir 99,999 dan 991 maka merujuk kepada Paulus. Kalau seandainya kalian bantah kami, maka tunjukkan kepada kami siapa nabi palsu yang membawa agama yang mengaku Mesias. Siapa nabi palsu yang dari Parisi, serigala berbulu domba, orang munafik? Siapa nabi palsu yang membawa-bawa nama Yesus? Karena Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mengaku nabi terakhir tidak pernah membawa-bawa nama Yesus dalam berdakwah, tidak pernah mengaku Mesias, bukan ajaran Parisi, tidak kenal orang Parisi, tidak menjadi orang Parisi, bahkan bukan mengaku Yahudi. Maka di antara Paulus dan Nabi Muhammad, kalau kita Islam dan Kristen berbicara, yang lebih tepat dikatakan nabi palsu 99,99 9 kali 1 dan 000 sekian, itu merujuk kepada Paulus. Bagaimanakah pendapat Anda? Silakan ditanggapi. Ya, yang saya tangkap tadi, Paulus ini mengarah ke nabi palsu, Mesias palsu menurut Bunda Ripa tadi ya. Tapi menurut ajaran kami, menurut keyakinan kami itu rasul, kan begitu. Jadi saya memang tidak begitu memahami Alkitab. Tapi saya ini mau bertanya aja sebetulnya. Dasarnya tadi sebetulnya saya mau pelajari juga, kan begitu. Jadi tadi Bunda Ripa tidak menyebutkan ayat-ayat tadi, jadi saya tidak bisa mencatat tadi sebetulnya. Capek-capeknya Pak ngomong. Ya tadi Bunda Ripa hanya menyebutkan namanya saja, contohnya di Amsal. Kan aku bilang, ya oke, aku tunjukkan nih. Kalau aku tunjukkan nanti tolong dicatat Bang ya. Aku tuh materi sebenarnya itu Matius 24, 4 dan 5 dan penggenapannya di Kisah Para Rasul pasal 9, 20, 22. Biar kita nggak, aku cuma menunjukkan betapa Paulus ini banyak sekali mengaku-ngaku bukan cuma Mesias, bahkan mengaku Bapa. Jangankan cuma ngaku Mesias, ngaku Bapa aja dia pernah. Itu yang kutunjukkan. Sebenarnya bukan itu tema kita yang tadi di Amsal ngaku bijaksana pun sebenarnya bukan tema kita. Tapi karena Anda minta, ya udahlah saya kasih ya kan. Akhirnya kita melebar. Saya mau kita fokus di Matius 24, 45 dan Kisah Para Rasul pasal 19, 20, 22 sebenarnya tadi. Tapi karena aku baik hati dan tidak sombong dan aku sangat imut, biar aku kasih abang data kali ini. Apa yang aku sampaikan tadi itu ada data semuanya karena aku adalah Ranger Pink. Ranger Pink ya. Iya, kami umat Islam tuh nggak boleh Bang bicara pakai asumsi Bang. Berdosa kami nanti, penyesatan itu. Oh iyalah, Islam gitu loh. Benar katakan benar, salah katakan salah. Enggak yang membenarkan yang salah, menyalah-nyalahkan yang benar. Kayak Edis, kayak Oten. Nih, abang baca nih, ya. Pertama,
dalam perkataan Yesus ya, tidak boleh nih Nabi, bentar. Satu, tidak boleh mengaku sebagai bapak. Mana nih? Nggak boleh mengaku bijaksana. Abang baca Amsal pasal 3 nomor 7. Catat, Bang. Buka Apa? sendiri. Pasal 3 nomor 7. Coba baca kuat-kuat. Apa di situ? Ini saya. Iya, nomor 7. Iya, baca. Ya. Hmm. Janganlah engkau menganggap dirimu dan sendiri bijak. Ya kan? Akan Tuhan. Dan jauhilah kejahatan, ya. Nah, sementara Paulus itu pernah mengaku bijaksana. Ini aku tunjukin. Mana nih? Mengaku bijaksana. Iya, bentar. Iya, ini nih. Di mana ayatnya itu? Iya, sabar. Ya. Nggak boleh ya di Amsal mengaku bijak ya. Iya, tak Ngaku-ngaku boleh. bijak ya. Iya, tak boleh. Nah, mudah-mudahan dengan satu ayat ini sudah terbukti kalau Paulus mengaku bijaksana. Anda bisa bertobat ya, karena Anda mengakui bahwa Anda tidak mengerti tentang. Bentar, aku, aduh, data aku nih. Mana ini data aku nih? Bentar, Bang. Serak dataku, Bang. Pencet aku nih. Duh. Loh, kok hilang nih? Bentar ya. Iya. Aku ada PDF loh, kalau abang mau aku kasih abang PDF biar abang baca semuanya bahwa seluruh nabi palsu menurut Yesus itu adalah Paulus. Kalau abang mau, karena kalau kayak gini-gini kan sebenarnya banyak. Bunda Ripa Nah, kirim lewat buka mana? 1 Korintus. Nanti buka 1 Korintus pasal 10 nomor 15. 1 Korintus Pasal 10 nomor 15. pasal 10 nomor Pasal 10 nomor 15. nomor 15. Mm-mm. Aku berkata kepadamu, Hmm. orang-orang bijaksana. Oh iya, Tuh. Di Amsal, janganlah kamu mengaku bijak, tapi Paulus mengaku bijaksana. Itu berarti bukan dari Tuhan. Masa Tuhan ngajarin berbeda? Nah, Paulus itu merampok, abang tahu? ya, betul. membunuh Tahu. juga. Bukan, waktu dia sudah mengaku sebagai rasul, dia tetap merampok. Bahkan dia minta dipuji, dan bahkan, bang, baca dalam kitab abang, tidak boleh meninggikan diri sendiri loh. Nih ya, jangan meninggikan diri sendiri. Dia nih, Yesaya pasal 4, baca Yesaya 14 nomor 13 sampai 15. Yesaya Yesaya 13 14. 14 13. Tidak boleh meninggikan diri loh. Menyombongkan diri itu nggak boleh. Paulus malah mengatakan sebaiknya aku kamu puji, kata dia. Minta dipuji dia. Berarti agak ada indikator kalau dia mengaku rasul itu untuk kepentingan pribadi gitu loh. Karena di awal memang dia sudah jadi jahat. Nah, ini dari Pak. Saya pelajari dulu ya Pak. Pelajarilah abangku ya. Gini bang, pelan-pelan belajar itu. Pertama, saran aku, mulailah abang cari dalil-dalil nih, dalil. Nanti ku kasih lah ini ya, ku kasih lah. Tapi kayak mana caranya ya? Mau nggak nyatat sekarang? Ku sebutin aja, catat aja ya. Ya. Oke. Nubuat nabi palsu dulu. Bikin di situ tulisan nubuat nabi palsu. Ya. Tunggu. Ya. Oke, bos. Aku kalau kayak gini senang loh, tenang kita loh, berpahala kita kayak gini. Kalau ketemu orang kita yang ngeyel tuh berdosa kita. Ya. Tak ada gunanya ngeyel. Gak ada gunanya ngeyel. Iya. Betul Kalau abangku. Artinya kan begini. Penjelasan Bunda Ripa kan kembali ke saya pribadi. Ke abang nanti, betul. Ya. Ya, kan? Abang catat aja, abang pelajari ayatnya sendiri. Nanti abang temui saya bilang, ini salah nih, nggak kayak gini-gini ya. Saya terima itu. Tapi setidaknya abang pelajari dulu. Saya kasih abang 5 ayat tentang nubuatan nabi palsu dan nubuatan itu ayat itu dipenuhi oleh Paulus. Pertama,
Nubuatan tentang bahwa nabi palsu itu orang Farisi, Matius 23:15. Orang Farisi ahli Taurat 15. Oke. ya. Aku bacakan singkat ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Abang pelajari sendiri itu. Aku di sini membuktikan bahwa Kristen dan Paulus adalah yang dimaksud. Kenapa? Hanya agama Kristen yang datang dari orang Farisi, itu Paulus, yang diajarkan menyeberangi lautan, karena memang dia nyeberang lautan, dan masuk keluar Eropa, dan dia ke Eropa mengajarkan Kristen, dan orang Kristen menjadi orang terjahat sepanjang sejarah dengan adanya inkuisisi, genosida, kolonialisme. Itu nggak ada agama lain seperti itu kecuali Kristen. Lanjut, nubuatan yang kedua, Matius 7 nomor 15 sampai 21. Matius pasal 7 nomor 15. 7 nomor 15. Oke, saya Nah, baca nanti. nabi palsu ini menurut Yesus itu menyamar jadi domba, Bang, mengaku pengikut Yesus padahal dia adalah penjahat sejak semula. Dan di dalam Matius 7:15 sampai 21 ini dikatakan dengan tegas, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tapi Paulus yang berpohon buruk malah diakui berbuah baik oleh kalian. Artinya sebenarnya orang Kristen yang mengimani kerasulan Paulus itu sudah menentang perkataan Yesus. Tidak mungkin, kata Yesus, pohon buruk berbuah baik. Tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Itu kenapa tidak mungkin Nabi Muhammad itu nabi palsu, karena dia sudah terkenal kebaikannya dari kecil, sementara Paulus terkenal kejahatannya. Tiba-tiba di Kristen diterima sebagai nabi rasul. Sementara Yesus ajarkan di Matius 7:15 sampai 20 itu tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Ini bicara tentang penyesat dan nabi loh. Nah, lanjut, bukan berarti orang salah tidak boleh bertobat, itu beda konteks. Ini bicara penyesat. Roma pasal ini nih. Kalau kita lihat lagi nih, yang kedua, nubuatan ini tentang bahwa penyesat ini menggunakan nama Yesus. Matius 24 nomor 4. Ini tadi yang kita bahas. Catat, Bang, ada 3 ya. Ada 3 ini ya. Nah, kemudian nubuatan bahwa jangan ada yang percaya kepada orang yang mengaku-ngaku bertemu Yesus di sana, bertemu Yesus di sini. Itu penyesat pasti. Tidak ada yang boleh mengaku-ngaku bahwa ada. Buktinya di Matius pasal 24 nomor 23. Apa kata Yesus? Pada waktu itu jika orang berkata padamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di situ, jangan kau percaya. Tiba-tiba Paulus ngaku ketemu Mesias, kalian percaya. Oke. Matius 24 nomor 23. Ada berapa ayat, Dek, Bang? Ada berapa ayat ciri-ciri nabi palsu? 4. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Nih ya. Nubuatan tentang iblis adalah bapakmu, pembunuh dan pendusta. Berarti pendusta itu nabi palsu. Ya. Nah, coba tadi kita tentukan semuanya benar nggak diinikan Paulus atau Nabi Muhammad. Kita pelan-pelan. Tadi di nubuatan pertama Matius 23:15, Nabi Muhammad bukan Farisi. Semua Matius 23 nomor 15 dipenuhi Paulus. Farisi, munafik, mengajarkan Kristen. Kristen itu muncul di Antioquia di tangan Paulus, bukan di tangan Yesus. Ya. Kemudian Saya mau bertanya dulu nih, Bunda Rifa. Silakan. Memang Paulus orang Farisi. Farisi. Ini Farisi nih. Saya pernah baca. Dia orang marga Benjamin katanya. Bukan gini nih. Dia mengaku sebagai keturunan Yahudi dari suku Benyamin. Benyamin itu dinubuatkan dalam kitab Kejadian sebagai serigala. Nabi palsu itu serigala berbulu domba. Ya. Anda tahu itu? Bahwa Benyamin itu adalah serigala? Tahu? Di mana itu ayatnya? Nah, ini dia. Di dalam kitab Kejadian, Benyamin itu serigala yang mengoyak-ngoyak. Paulus itu bisa dikatakan serigala berbulu domba karena memang keturunan Benyamin itu dikatakan Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Nah, Yesus berkata, nabi palsu itu serigala berbulu domba. Si Paulus yang keturunan Benyamin yang serigala ngaku domba, ngaku pengikut Yesus. Jadi begini Bunda Rifa. Ini kan udah terpatri sama kita kan.
sama Abang terdoktrin, iya saya tahu itu. Patri, sama ini kan sama pendeta-pendeta. Katanya Paulus Betul. rasul. Jadi begini. Sebentar saya potong boleh nggak bang? Saya potong sedikit. Bang, Yesus itu hanya memilih 12 rasul bang. Ketika dia hidup. Lalu ketika dia mau naik ke surga dalam kitab abang, kalau abang baca, apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi aku meminta kepadaku penolong yang lain. Soter yang lain. Tiba-tiba nggak lama kemudian setelah dia katanya terangkat ke surga, padahal dia udah ngomong sama murid-muridnya, kalau ada yang aku Mesias jangan kau percaya ya, hati-hati ya nabi palsu ya, hati-hati. Bahkan kata Yesus, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Berkali-kali lo diingatkan, dia tuh kayak serigala berbulu domba. Dari mana kalian tahu? Lihat buahnya. Kalau dia berbuah buruk, maka dia nggak mungkin berbuat baik. Kalau dia berbuah baik, nggak mungkin dia berbuah buruk. Yesus sudah ingatkan itu. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada orang yang mengaku-ngaku bertemu Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya, tapi tidak berbentuk manusia. Katanya di 2 ayat bang, bahkan pengakuan Paulus tentang pertemuannya dengan Yesus, 2 ayat kontradiksi loh. Betul-betul kontradiksi. Maka disinilah pembuktian bahwa Paulus terindikasi berbohong. Di ayat Kisah Para Rasul pasal 9 22 tentang pertemuannya dengan Yesus, dia katakan orang yang mengikuti aku tidak mendengar tapi melihat. Di ayat lain melihat tapi mendengar. Masa kesaksian dengan Tuhan bisa kontradiksi? Aku ketemu Pak Jokowi aja akan ku ingat itu. Dengan Pak Jokowi aku pakai baju apa, pasti kita ingat detail pertemuan kita dengan orang penting. Ketemu dengan Tuhan, masa kita bisa berbohong? Maka kalau kita berbohong bang, omongan kita itu kontradiksi, bertentangan. Ya. Pasti nggak mungkin sama, karena kita sedang merancang kebohongan di kepala kita kan. Makanya itu bertentangan itu. Apa-apa yang kita omongkan kadang jadi A, kadang jadi B. Ya, cara membuktikan seseorang itu berbohong gampang bang. Omongannya tidak konsisten. Kalau dia tidak konsisten, maka itu tanda-tanda orang itu berbohong. Hati-hati dengan orang seperti itu. Ya. Nah jadi gitu bang. Silakan bang. Jadi nggak apa-apa, itu doktrin gereja abang dari dulu. Masalahnya adalah begini, Bang, beriman itu kita harus membuktikan keimanan kita. Sayang sekali hidup kita yang singkat ini, ya, kita tidak peduli tentang agama. Tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain berharap masuk surga dengan kematian anak Maria gitu loh. Masa mohon maaf nih, abang yang merampok, abang yang memperkosa. Masa Yesus yang nggak tahu apa-apa, dia yang dibantai, dihabisi untuk menebus dosa abang. Ada nggak hati nurani agama? Ada nggak menurut abang agama abang itu berkaitan dengan hati nurani? Sedangkan orang jahat aja dipukuli kita nggak tega. Ini orang benar yang nggak tahu apa-apa dihabisi nyawanya oleh Tuhan sendiri untuk menyelamatkan para penjahat. Kan nggak make sense, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hati nurani. Kita kan dua ini bang yang membedakan kita dengan hewan. Ya. Tapi kalau abang percaya Yesus terkutuk, abang lihat Galatia 3:13, Paulus sendiri mengatakan Yesus terkutuk. Paulus sendiri yang membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus berkata apa? Aku tidak datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapi. Mana ada menggenapi itu sama dengan menghilangkan. Sementara Kristen meniadakan hukum Taurat. Alasannya seremonial lah yang ditiadakan, rohani-rohani nggak ditiadakan. Di dalam kitab Torah itu bang, itu petunjuk. Bukan rohani-rohanian saja, tapi juga jasmani. Jangan kau membunuh, jangan kau berdusta. Bukan cuma itu aja. Diberitahukan tutorial hidup yang benar menurut Tuhan. Walaupun kami tak sepenuhnya percaya bahwa kitab itu karena sudah bercampur. Tiba-tiba Yesus sendiri yang mengikuti hukum Taurat, dia meluruskan kesalahan-kesalahan orang Yahudi yang melebih-lebihkan ajaran. Tiba-tiba Paulus membatalkan hukum Taurat, bersunat enggak lagi. Abang tahu kan sunat itu perjanjian kekal Abraham dengan Tuhannya? Tiba-tiba dibatalkan. Sunat nggak penting kata Paulus. Yesus sendiri bersunat. Jadi beragama itu memang pilihan pribadi, tapi kan kita pakai akal juga, hati nurani. Jangan kita nggak tahu apa-apa, nggak mau belajar, terus merasa yakin masuk surga, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Menurut abang, pendapat abang, ketika Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, masuk akal nggak itu ajaran itu? Istri abang ditampar, abang nggak boleh ngapa-ngapain, abang suruh kasih lagi pipimu sebelah dek gitu.
nggak relevan. Memang untuk kehidupan sekarang sulit untuk Bukan sulit, nggak mungkin dilakukan. Contoh, ini secara logika nih. Kalau memang Tuhan yang sudah datang ke dunia, Bang, apa manfaat Yesus itu hidup di Yerusalem 33 tahun loh? Merdeka enggak dari orang Roma. Terus setelah Yesus naik ke surga, hancur sama Raja Titus. Setelah Umar Ibnu Khattab mengambil kunci dari Sopronius di Yerusalem 372, Kristen, Yahudi, Islam hidup damai di situ, Bang. Berarti lebih bermanfaat Umar Ibnu Khattab daripada Yesus untuk kepentingan Yerusalem. Gara-gara Yesus dikatakan mati dan dimakamkan di situ, Bang, gara-gara itu tentara salib datang untuk mengambil makam Tuhan. Terjadi perang salib, perang yang sangat keji, Bang, sama tentara yang bergambar salib di sini. Ngeri loh. Maka apa betul ada Tuhan pernah lahir di situ? Minimal seorang nabi aja yang lahir di Mekah. Sampai detik ini Mekah jadi tempat teraman dan kaya raya. Semua manusia tiap hari nggak berhenti datang ke situ. Berarti ada sesuatu yang apa ini? Nabi Muhammad itu dulu bersera itu Arab Saudi itu. Setelah ditaklukkan Mekah sama Nabi Muhammad, itu disatukan semuanya. Yesus datang 33 tahun sebagai Tuhan, apa manfaatnya buat peradaban? Yesus bangkit dan naik ke surga, manfaat buat peradaban apa? Ketika Nabi Muhammad meninggal dan belum bangkit, ajarannya bahkan membawa pencerahan di Eropa. Pada saat itu Eropa dalam kegelapan, Bang. Maka kebenaran mana lagi yang mau abang ingkari? Jangan abang merasa seperti iblis menjanjikan keselamatan tanpa berbuat baik, Bang. Karena iblis gak suka perbuatan baik. Lihat di Kristen, bagaimana pendapat orang Kristen? Kita selamat bukan karena berbuat baik, tapi karena dipilih Tuhan. Padahal berbuat baik itu adalah sesuatu yang memang harus. Tiba-tiba mau berbuat baik gak tetap masuk surga. Islam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannah. Kata Allah, barang siapa yang beriman lalu beramal soleh, beriman dan beramal soleh, itu harus sejalan sebagaimana Yakobus mengajarkan. Dan apa kata Yakobus? Iman tanpa perbuatan mati. Yakobus itu saudara Yesus loh. Tapi kata Paulus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Yakobus sama Paulus saja bertabrak gini ajarannya. Makanya si Paulus pernah bertengkar sama Petrus gara-gara perkara ajaran yang berbeda mereka. Padahal katanya sama-sama dipilih Yesus. Abang tahu kisah Paulus bertengkar dengan Barnabas, bertengkar dengan Petrus. Petrus dikatai munafik, padahal Yesus memilih Petrus ketika Yesus hidup. Jadi ada kejanggalan dalam kitab abang. Dimulai dari gak jelasnya kitab ini. Ya, penulisnya gak tahu. Yang membukukannya menjadikan satu kitab nggak tahu, yang menerjemahkan di awal-awal nggak tahu, gimana mau bilang isinya benar? Bahkan andai pun kami taruhlah tidak peduli dengan ontologis atau asal muasal kitab abang, menggunakan ayat abang itu pun kami mampu memberitakan kebenaran Al-Quran. Apakah Yesus disalib? Kami bisa buktikan Yesus tidak disalib dalam kitab abang. Faktanya wajahnya sudah berubah ketika dia dari kematian bangkit. Walaupun nanti dipercayai bahwa dia telah berubah wajah karena dia gini-gini. Masalahnya wajahnya berubah kan? Makanya di Al-Quran itu dia diserupakan. Artinya dia bisa berubah wajah. Yang kedua, kami bisa membuktikan bahwa menurut Tuhannya orang Yahudi, kalau dia anak Allah, dia tidak akan dicelakai sedikit pun. Bahkan dia tidak akan dibiarkan terantuk batu, apalagi mati. Itu ada di dalam kitab Mazmur. Tiba-tiba kalian percaya dia mati ditelanjangi dengan hina oleh orang Yahudi hanya karena Tuhan ini ingin melepaskan orang-orang jahat dari dosa-dosanya. Pertama sudah menghina keadilan Tuhan, seolah-olah Tuhan ini Tuhan yang tidak konsisten. Di perjanjian lama, orang berbuat dosa dimatikan sama dia. Tiba-tiba di perjanjian baru dia yang dimatikan karena orang berdosa. Bagaimana abang bilang ajaran ini make sense? Bagaimana abang mau bilang abang pasti masuk surga? Abang baca keselamatan menurut Yesus dalam kitab Matius pasal 7:21 kalau tidak salah. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Bapakku. Maka kata Yesus, kalau ada yang bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah kalian pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kalian.
Apakah kami umat Islam akan dikenal Yesus? Sepanjang diskusi mulai dari 15 tahun lalu, kami sibuk memuliakan Yesus, bilang Yesus itu dimuliakan, gak ditombak, gak dikutuk, woi. Dia seperti yang diakui, dia manusia mulia, woi. Anak manusia suci yang dicintai Allah, calon surga, woi. Nabi. Sibuk orang Kristen, enggak, dia terkutuk, mati, nista, Filipi 26, dia direndahkan. Kami sibuk memuliakan Yesus, kalian sibuk menghinakan Yesus, dan kalian mengklaim masuk surga, kami dituduh masuk neraka. Berat, saudara-saudara. Ketika Edis memfitnah, haleluya. Ketika ilmu diberikan, kami dituduh menipu. Ditanya mana bukti penipuan kami, nggak bisa tunjukkan. Kami dituduh masuk neraka, kalian ngaku masuk surga, yang nuduh nggak ada data. Berat, Bang. Kami ini menanggung resiko, Bang, kemarahan orang Kristen karena doktrin turun-temurun yang mereka imani, kami bongkar. Bahkan setelah ada debat-debat lintas agama, Abang tahu muncul kelihatan mana yang oneness, mana yang Tritunggal, Marsionisme, mana Unitarian muncul. Dulu mana ada Kristen tahu itu oneness. Si Mikana aja, dia nggak tahu kalau dulu dia oneness. Nih orang yang bilang dia oneness nih. Gara-gara apa? Gara-gara kita diskusi belajar. Kalau bukan karena diskusi lintas agama ini, tidak mungkin orang Kristen tahu sekarang bahwa 60.000 terjemahan kitab kalian bersalahan, kata Profesor Dr. Yonatan Purnomo. Kalau bukan karena kami diskusi dari dulu dengan orang Kristen, tidak mungkin ketahuan bahwa kata Allah adalah kata yang diambil, diterjemahkan secara salah dari kata Theos, dari kata YHWH. Kalau bukan karena kami diskusi, abangku, mungkin kalian selama ini nggak tahu kalau di dalam kitab kalian Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah. Ratusan dalil kami tunjukkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun kalian belum pernah lihat. 1 Timotius pasal 6:16. Baca baik-baik itu. Bahwa dia berada di tempat terang, tidak pernah mati, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa dia itu? Bapa. Mikana bilang Bapa Yesus, Yesus bisa dilihat. Orang Tritunggal bilang Bapa itu pribadi pertama, Yesus pribadi kedua. Berapa tuh Tuhan kalian? 1. Pakai konsep Tertullianus yang sudah berpindah ke Montanis. Jadi buat apa, Bang, kami ini menipu? Ada nggak manfaatnya? Abang mau Kristen, kalau kami beramal soleh, kami tetap masuk surga. Nggak rugi Allah abang menyembah dia atau tidak. Tapi kami punya perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah dengan cara hikmah. Sampaikan dariku walau 1 ayat. Kami ini orang-orang berdosa, Bang. Tapi di dalam Islam, sebanyak apapun dosa umat Islam, ujung-ujungnya kata Rasulullah dengan syafaatnya nanti kami ke surga. Kenapa? Kami tidak menyekutukan Allah. Tapi orang yang di luar Islam, kalau menjadi Kristen, pertama menghujat Tuhan Bani Israel dengan mengatakan Tuhan Bani Israel itu manusia. Itu dosa besar tuh. Baca, barang siapa menghujat Tuhan, kata Tuhan Bani Israel, dihukum mati. Pernah dengar ayat itu nggak? Belum. Pernah dalam perjanjian lama? Menghujat Tuhan dihukum mati. Tapi Anda percaya bahwa Tuhan Bani Israel itu yang mengatakan saya bukan manusia, tiba-tiba jadi manusia? Penghujatan nggak itu? Mengatakan Tuhan Bani Israel berkelamin, mati ditombak. Dosa, Bang. Kedua, kalau jadi Kristen itu menjadi orang penista. Percaya bahwa Adam terkutuk, padahal dalilnya nggak ada. Percaya Lut itu inces, padahal dia orang pilihan Tuhan. Percaya Nuh itu mabuk sampai kelihatan zakarnya dan mengutuk cucunya jadi budak. Hah? Percaya Daud ngambil bini orang padahal dia nabi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 29 sampai 30, 28 sampai 30. Percaya Ibrahim punya gundik dan berzina padahal dia kata Tuhan, barang siapa yang mengutuk kamu aku akan mengutuk dia, barang siapa yang memuliakan kamu aku memuliakan dia. Siapa yang memuliakan Ibrahim? Umat Islam. Percaya bahwa Yakub menipu. Percaya bahwa Yehuda berhubungan badan dengan menantunya sampai punya anak, keturunannya sampai ke Daud. Percaya bahwa Daud, Yesus itu hasil anak keturunan hasil pezina. Jadi menjadi Kristen dalam perspektif Islam itu menjadi penghujat besar, menghujat Tuhan Israel, menghujat Tuhan semesta alam, menghujat nabi-nabi yang dicintai oleh Tuhan itu sendiri. Bagaimana kalian bisa mengaku kalian masuk surga, Bang?
Isi keimanan kalian semuanya penghujatan. Yesus dikatai terkutuk, Galatia 3:13. Bagaimana mungkin orang yang dengan hati kepercayaannya menghujat Tuhan dan hamba-hamba terbaik Tuhan itu kok bisa tenang-tenangnya ngaku masuk surga tanpa berbuat baik pula? Enak aja. Kuak, 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 kuak. Bang, Allah berikan akal dan hati gratis gak bayar. Pakailah. Gunakanlah supaya abang tidak menjadi ahli neraka yang kholidina fiha, kekal. Kita masuk ke Nabi Muhammad. Kalau betul Nabi Muhammad itu nabi palsu, Bang. Kalau betul dia nabi palsu, pertama, ya, tunjukkan bahwa dia pernah berbohong seperti Paulus. Kedua, kalau memang Nabi Muhammad itu nabi palsu, kenapa isi Al-Quran itu banyak jurnal ilmiahnya terbukti? Masa Nabi Muhammad bisa bilang matahari itu beredar pada garis edarnya? Emang dia pernah ke luar angkasa? Dia ummi loh, Bang, orang Arab biasa loh, Bang, gak pernah sekolah kuliah. Kata dia apa? Di dalam rahim perempuan itu ada halakah. Halakah itu apa? Seperti lintah. Ternyata setelah ada mesin USG dilihat zigot itu, Bang, calon bayi itu seperti lintah menempel. Kata Rasulullah, orang yang berdiri di depan matahari melihat seolah-olah matahari seperti terbenam. Dia gak pernah ke laut, Bang. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana kemudian awan itu berat. Awan dikatai berat sama Nabi Muhammad. Mungkin kalau kita bilang, apalah salah ini Al-Quran, awan itu kan ringan. Ternyata secara ilmiah berat awan itu hampir 500 ton. Jadi ketika Al-Quran terbukti sepanjang masa secara ilmiah dapat dibuktikan kebenarannya, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Bahkan seluruh orang yang mencintainya percaya. Coba Yesus sudah menghidupkan Lazarus, turunkan roti dari langit, sudah jalan di atas ini menghardik badai. Nggak ada yang percaya muridnya aja 12 orang kabur ketika dia ditangkap. Artinya ada sesuatu yang ditambah-tambahi, yang dikarang ini. Tapi Nabi Muhammad, sahabatnya sampai mati bersama beliau, membela beliau, bahkan ada yang mengorbankan diri untuk beliau. Berarti mereka tuh melihat secara langsung bahwa orang ini gak berbohong. Itu nabi kami. Kalau Al-Quran itu bukan kalam ilahi, apa kata Al-Quran? Kalau apakah kalian tidak mentadabur mengamati Al-Quran? Kalau ada kontradiksi di dalamnya, pasti dia bukan datang dari Tuhan. 1400 tahun orang Kristen itu, Bang, dari dulu itu sudah menyamar-nyamar dari Islam, belajar Al-Quran, Bang. Bahkan Snok Horgonye itu yang memberikan rahasia Aceh ke orang Belanda itu mengaku pura-pura Islam tuh. Dia belajar bahasa ini loh. Tidak sedikit orang Kristen ahli belajar Al-Quran. Ada mereka temukan secara kaidah ilmiah Al-Quran ayat satu dengan ayat lainnya kontradiksi. Kenapa kok bisa tepat? Kata Allah, Al-Quran tidak bisa ditiru. Ada tiruan Al-Quran seperti Bible Abang yang banyak tiruannya, apokrifanya. Kata Allah, Al-Quran ini terjaga. Ada profesor doktor yang bisa membuktikan Al-Quran itu terdistorsi. Sebagaimana Dr. Bart Ehrman menunjukkan Bible Abang rusak, ditambahi, dikurangi, dirubah-rubah. Inilah gunanya kita diskusi. Orang-orang Abang ini adalah orang-orang yang dibutuhkan adalah ketenangan hati menerima kebenaran dulu. Oke, tolak saya nggak apa-apa sekarang, tolak saya dulu. Tapi buktikan semua omongan saya. Bantah. Kalau nggak bisa bantah, ya udah. Berarti Abang yang menolak kebenaran. Saya lepas diri gitu loh. Yang penting saya sudah sampaikan urusan Abang, kemudian mengkaji sendiri. Begitu. Silakan, Bang. Minum aku dulu, haus kali aku loh, Bang. Saya naik ke sini kan begitu. Saya mau bertanya kan begitu tadi alasan saya. Jadi tujuan saya bukan hanya kalau memang saya awam kan begitu. Tadi saya sudah cari. Saya pelajari dulu. Siap. Nanti saya pelajari. Siap, Abang. Boleh. Apa saya sudah dapat apanya nanti. Abang nanti cari saya nanti, insya Allah. Di Komalio Nandar ini aja kita. Oke. Ya, Makasih, sehat-sehat Bunda. Abangku. Sehat-sehat. Semoga Allah merahmati dan memberikan hidayah ya. Karena hidayah hanya datang dari Allah. Siap. Ya. Dan itu pun karena kita yang memilih kok ya. Terima kasih Abangku. Saya turunkan ya. Ya. Capek-capek kami umat Islam memuliakan Yesus. Sungguh nekat yang nyata. Iya, orang Kristen malah capek-capek menghinakan Yesus.
Kami capek-capek memuliakan Yesus, kalian capek-capek menistakan Yesus. Sungguh nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Halo Heri, silakan. Apalagi jangan kayak tadi Heri, normal aja. Bukan normal, kayaknya ngomongin nggak normal dari tes yang menyimak, tapi nggak ada yang Ya udah, saya tanya kamu kesini mau ngapain biar kita nggak panjang kali lebar. Mau ngapain kesini? Saya bertanya, Anda mau bahas apa? Oh, Bahas nantang tentang dia Paulus yang terindikasi sebagai nabi palsu. Mau ikut? Anda kan punya pertanyaan, Anda bisa jawab atau tidak? Di sini bukan saya yang lagi diuji, Bang. Sorry ya, gue bukan Makanya mahasiswi saya- yang lu kalau uji-uji memang seolah-olah lu Anda- dosen mau Anda- nanya-nanya gue harus jawab atau enggak. Anda di memberikan sini gue yang pertanyaan, ngajar tapi bukan Anda lu. bisa Lu menjawab pula apa nanya-nanya. tidak? Anda bisa menjawab Kamu apa kalau tidak? kamu nggak Kalau sanggup, Anda ya udah tidak turun bisa aja. Saya ini bukan orang yang kau menjawab, tanya-tanya. Bukan, aku bukan orang yang bisa kau tanya-tanya malam ini. Aku menginjili di sini. Kalau kau mau tanya-tanya kantor polisi sana. Ya. Tanya-tanya tentang kantor polisi. Kau pikir aku apa? Terus nanya-nanya, kau nanya-nanya. Emang kau, kecuali kalian itu berilmu, boleh nanya-nanya aku. Ini ngomong aja belepotan. Bisa tuh menjawab pertanyaan. Kalau aku bisa dan nggak bisa urusannya apa? Emang langsung jadi Kristen aku atau langsung salah agama Islam gitu? Halo. Gak bisa saudara-saudara. Berat. Jangan gila yang sungguh-sungguh. Tolong jangan gila dengan sungguh-sungguh. Halo Nando. Ya, halo. Assalamualaikum, Bu Ripa. Muslim dan Muslim Pak? Saya Kristen. Bung Lam. Oke, alaikum. Ya Pak, silakan. Ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan? Kalau mau bertanya, sebagai orang yang mungkin tidak tahu sama sekali tentang agama Islam, kecuali Anda berilmu, Anda tidak boleh membantah saya kecuali Anda punya data. Dan kalau mau diskusi, pastikan Anda menguasai materi dan memiliki data dan punya kredibilitas agar saya tidak mempermalukan Anda di sini karena kita di-record dan di-live-kan. Saya tidak mau kalian mempermalukan diri kalian di generasi kalian. Oke, Mau gini, jadi Kak Ripa. Oke. Nah, kita ambil satu tema. Tema ini, tema hostnya Paulus adalah Mesias dan Bapa. Oke, saya habis ini tanya nanti dulu. bisa- Berarti bentar. bentar Anda berarti dulu. nggak ngerti omongan saya dari tadi. Yang boleh mengangkat tema dengan saya itu satu, kredibilitasnya jelas, kedua dia bisa punya data dan menguasai materi. Bisa ikuti saya? Syarat saya bisa Ya, terpenuhi. bisa. Apa Bisa. kredibilitasnya Anda, Pak? Kredibilitasnya apa? Mahasiswa, pendeta, ahli teologi. Karena saya akan konfirmasi lagi nanti kalau mahasiswa di mana kampusnya, kemudian ahli teologi apa jabatannya, pendeta gereja mana. Saya mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam di UMU, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, semester akhir, bernama Rifayah di Putri. Silakan cek di Predikti. Dosen-dosen saya mengetahui siapa saya dan pergerakan saya diridhoi oleh para ulama dari Muhammadiyah, NU dan MUI insya Allah. Sekarang saya tanya kredibilitas Anda apa Pak? Seorang apa Anda? Nama Anda tidak ada, tolong dibuka camnya. Kalau perlu kita tahu Anda adalah orang bukan ChatGPT. Silakan buka Pak. Kakak Ripa kan seorang dosen. Open cam, Bapak. Open cam. Belum bisa Kalian, dia. Open kalian cam. bisa nggak bermedia Belum bisa sosial? nih. Kalian bisa bermedia sosial. Lihat dulu pengikut saya. Open, Pengikut saya open. berapa? Bisa kan? Saya on cam? nggak peduli mau pengikut Anda 5.500.000. Kalau Anda tidak bisa open cam, minimal Anda beritahu kepada kami kredibilitas Anda apa, nama Gini. aslinya siapa. Saya mau ngecek. Saya Saya nggak gini. mau bicara sama Gini. jemaat awam yang nggak tahu apa-apa, nanti debat kusir. Kalau diskusi dengan orang berilmu, nanti kita menggunakan metode-metode ilmiah. Saya nggak perlu lagi ngajarin bahasa Indonesia, ngajarin metode ilmiah. Tapi kalau jemaat awam yang menghadapi saya capek ngajarin antara kata Tuhan dengan kata Tuhan, nggak bisa bedain. Antara kata manusia dengan Tuhan nggak bisa bedain. Jadi saya capek ngajarin bahasa Indonesia nanti, buang-buang waktu. Berat hidup saya ini loh. Udahlah ngajarin anak PAUD lebih mending daripada anak PAUD, lebih enak loh ngajarinya. Nah, sekarang saya tanya, kredibilitas Anda berdiskusi dengan saya sebagai apa, saudara? Saya bukan sebagai apa? Saya bukan mahasiswa dan Jemaat bukan jadi awam. pendeta. Jemaat awam. Tapi saya Kalau begitu tapi tidak saya layak bisa- diskusi, cukup Gini. tanya saja.
tapi saya bisa pelajarin Alkitab saya dan bisa saya pelajarin Al-Quran Sudah kalian. mempelajari, Anda nggak bisa buka data. Gimana mau bilang Anda nanti kredibel? Buang air ludah, saya di sini lama-lama saya sakit mental menghadapi orang nggak tahu apa-apa tapi ngakunya tahu apa-apa, Gini, saudara. bukan kalau gini Kak, Maaf, bukan maaf, kalau maaf. Al-Quran Saya punya mengatakan, aturan terhadap diri saya. surah Aturannya Arnal, adalah nah, nih. cuma menang sendiri. Saya Bukan saya menang cuma sendiri. bahas tema. Saya nggak mau menghadapi jemaat awam, saudara. Domba, penipu dalam nama agama. Ribet, mending saya ngomong sama kantong plastik. Walaupun nggak jawab, minimal saya bisa lucu-lucuan. Hei, berapa isi di dalam itu? Hah? Oh gitu. Atau saya ngomong sama minyak kemiri saya. Hei, kamu itu apa? Minyak kemiri kah? Ah, nggak gila aku. Ngomong sama kalian nggak tahu apa-apa, bahas Al-Quran kami. Ternyata konsepsi koplaknya dipaksakan ke saya. Lama-lama saya jungkir balik. Gara-gara kalian ngaku kepenuhan Roh Kudus. Kita bicara ilmiah, kamu ngomongnya alami. Jangan, berat. Nasib saya udah di ujung tanduk nih. Menghadapi 5 orang Kristen berujung kepada saya harus ke psikiater. Untung ada Ayang Beb yang selalu menjaga mental saya, berada di samping dan mengatakan, tenang sayang, kau itu masih manusia bukan ChatGPT. Kalau nggak kupikir aku ChatGPT ditanya mulu. Pas sekali bertanya malah kalian mencret, saudara. Kalau seandainya nggak ada Ayang Beb yang mengingatkan kau manusia, kupikir aku ChatGPT, saudara. Ditanya mulu gue, etimologi, terminologi, konsepsi, kontrasepsi yang nggak ditanya-tanya. Tolong dong hargai kemanusiaan saya. Nggak ada suaranya, saudara. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Pasti Tuhan kan menunjukkan. Suaraku mirip The Massive ya. Aku geli banget ya kalau lihat cewek-cewek mama gitu, kalau kayak luget India gitu kayak dulu pada entah Allah. Halo Vivi. Dulu ya. Geli ah. Halo Mbak Vivi. Nah, ngorok dia nih. Aku ini dulu lah ya. Aku ada ini dulu mau melakukan ritual dulu ya, ritual. Tuhan kan menunjukkan kebesarannya dewasa. Ya Allah. Kita pastikan menang. Udah kasih makan Yonatan ntar nih biar ada kerjaan ya. Aku mau isi dulu 3 menit. Silakan menemani Bapak ini. Ini nggak open cam, aku males jadi apa namanya tuh body language-nya tuh nggak ada, face language-nya nggak ada. Saudara-saudaraku yang Kristen, kami di sini membuka room untuk menginjili, menyampaikan semua perkataan Yesus. Kami sibuk memuliakan Dia, kalian sibuk mengatakan Dia babak Ini udah ngantuk. Udah ngantuk ya, capek yuk. Udah ngantuk enggak? Dulu aku mau nyanyi dulu biar teman-teman nggak ngantuk. Anak-anak, ayo kita nyanyi. Ye, loh, kok tutup? Dia ketawa dia. Aku ke toilet dulu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.